Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Buat teman-teman yang kembali lagi menonton di channel ini, thank you banget. Dan untuk yang pertama kali, salam kenal dari saya. Semoga kita bisa berteman ya. Apa kabar nih teman-teman? Ya, saya sangat berharap semoga kita semua ini masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya selalu diberikan kelancaran rezeki. Amin. Nah, hari ini saya mau menceritakan nih sebuah kisah yang cukup mengerikan dan penuh teka-teki sampai saat ini. Ya, kisah ini mungkin sangat menarik perhatian nih buat kalian yang sering atau suka banget menelusuri kisah-kisah atau cerita detektif gitu ya. Jadi kisah ini berlokasi di Bandar Lampung. Sedikit informasi tentang Bandar Lampung ya. Jadi Bandar Lampung adalah kota terbesar sekaligus ibu kota nih dari Provinsi Lampung. Jadi kota Bandar Lampung ini merupakan kota terpadat kedua di Sumatera setelah Medan. Dan saat ini kota Bandar Lampung itu merupakan ya pusat jasa, perdagangan, dan juga perekonomian di Provinsi Lampung. Teman-teman, hari ini aku mau cerita ke kalian tentang sebuah kisah persahabatan. Kisahnya aku ambil langsung dari website Mahkamah Agung. Jadi ada juga dari artikel-artikel yang beredar yang bisa dipercaya tentunya. Namun secara kronologi lengkapnya itu langsung saya ambil dari website resminya Mahkamah Agung. So, gimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rika. Brigadir Medi lahir di Martapura tanggal 19 Juli 1986. Jadi usianya sudah 35 tahun nih teman-teman. Dia bertempat tinggal di perumahan Permata Biru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Nah, sedangkan Pak Muhammad Pansor, yang kemudian nanti kita sebut dengan Pak Pansor, dia merupakan seorang anggota DPRD wilayah Bandar Lampung periode 2014 hingga 2019. Nah, Pak Pansor ini berdomisili di Jalan Romo Wijoyo nomor 2, Kelurahan Sawah Lama, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Pak Pansor rupanya dia tuh mengawali karirnya sebagai seorang politisi itu sejak tahun 2005. Nah, dia ini bergabung dengan koalisi partai yang terkenal dengan lambang banteng. Pada pemilu legislatif tanggal 9 April tahun 2014 lalu, Pak Pansor ini terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan 5 yang meliputi Kecamatan Kedamaian, Enggal, hingga Tanjung Karang Pusat, serta Tanjung Karang Timur. Beliau juga memiliki nih sebuah ruko di sekitar Jalan Hayam Muruk, Tanjung Karang. Nah, konon ternyata mereka ini berdua telah berteman selama bertahun-tahun nih teman-teman. Hingga keluarganya Pak Pansor itu sangat dekat dengan media. Tapi nih teman-teman, kedekatan kita dengan orang lain itu ya belum tentu benar-benar dekat sebagaimana yang dilihat sama orang-orang gitu ya. Jadi seperti hubungan antara Pak Pansor dengan Brigadir Medi ini terlihatnya itu sangat ya akrab, baik gitu ya. Tapi ternyata harus berakhir tragis. Jadi pada hari Jumat 15 April 2016 lalu, Medi datang ke ruko milik Pak Pansor pagi-pagi, tepatnya sekitar pukul 8.15. Nah, saat itu Pak Pansor bahkan belum datang ke rukonya. Hingga kemudian sekitar 15 menit Pak Pansor baru muncul nih dan kemudian mengobrol dengan sahabat lamanya itu. Entah apa yang mereka bicarakan, yang jelas obrolan ini berakhir setelah setengah jam lamanya. Lalu Medi pulang ke kediamannya di perumahan Permata Biru, Blok C 15, nomor 4, Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung. Sedangkan Pak Pansor ini pulang menjemput anaknya, kemudian membawanya ke masjid untuk sholat Jumat. Nah, masjid itu terletak di Jalan Radin Intan yang bertepatan di depan Bank BRI Tanjung Karang. Oke, di sini saya jelaskan dengan detail ya teman-teman, karena kisah ini sebenarnya sih sangat penuh dengan teka-teki dan tentunya akan mengejutkan nih di akhir kisahnya. Jadi nanti teman-teman bisa bantu untuk menilai gitu loh, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Oke, setelah selesai sholat Jumat, lalu mereka berdua, Pak Pansor dengan anaknya, mengendarai mobilnya yaitu Toyota Kijang pergi menuju ke sebuah rumah makan yang masih berada di Tanjung Karang. Tapi
baru aja sampai di sebuah hypermart, Pak Pansor ini mendapat telepon dari Brigadir Medi. Nah, menurut kesaksian dari anaknya, ayahnya ini sempat berkata tentang pertemuannya mereka yang akan diundur pada pukul 2 siang. Dia nyebutin, Met, nantilah jam 2 gitu. Kemudian setelah mereka makan dan pulang, ayahnya ini segera pamit kepada istrinya, yaitu Umi Kalsum, dengan alasan dia akan menandatangani beberapa surat di kantornya. Tapi kejutan pertama nih teman-teman, ternyata Pak Pansor tidak benar-benar pergi ke kantornya, melainkan dia malah pergi ke rumah sahabat lamanya, yaitu Brigadir Medi. Namun sesampainya di sana, Pak Pansor tidak pernah kembali lagi teman-teman. Siapa yang menduga bahwa ternyata Brigadir Medi telah tega melakukan hal yang tidak pernah terfikirkan. Dan hal ini terungkap dari seseorang yang menjadi saksi pada saat dia mencoba untuk melenyapkan bukti-bukti. Untuk menyingkirkan bukti-bukti, Medi ini kemudian segera meminta bantuannya Tarmidi, ya, adalah seorang temannya yang bekerja di rumah makan mie Aceh di Bandar Lampung. Jadi pada saat itu Medi ya tidak memberitahukan ya soal tragedi yang terjadi, namun dia hanya ngomong bahwa dia butuh bantuan atau dia butuh seseorang untuk menemani dia pergi ke Martapura, tempat kelahirannya Medi sendiri. Nah, saat itu Tarmidi setuju gitu kan. Akhirnya dia dijemput sama Medi 1 jam kemudian. Tarmidi, kamu mau ikut nggak ini temenin aku yuk ke Martapura gitu. Terus Tarmidi bilang, oh oke bang, aku ikut gitu. Yang parahnya ternyata saat itu Medi ini menggunakan mobil Toyota Kijang milik Pansor. Nah, selama mereka berdua ini menuju ke kediaman rumah Medi, jadi mereka sebelum berangkat pergi ke rumahnya Medi dulu gitu ya. Tarmidi ini sempat mencium bau amis dan dia juga melihat ada bercak darah ada di pintu mobil sebelah kiri, di dashboard mobil, hingga juga handle rem tangan mobil. Nah, setelah mereka ini sampai di rumah Medi, Tarmidi disuruh nih untuk menonton TV di lantai 2 rumahnya hingga sampai jam 10 malam. Kemudian jam 10 malam mereka udah bersiap, ternyata Medi ini sempat nih menyemprotkan pengharum ruangan ke dalam mobilnya gitu. Jadi yang tadinya bau amis, kok tiba-tiba jadi harum gitu kan. Jadi Tarmidi itu kayak, oh dibersihin nih sama nih orang gitu. Mungkin saat itu Medi takut kalau Tarmidi curiga ya kan. Lalu mereka pun berangkat menuju ke Martapura. Dan ternyata di dalam mobil itu ada 2 buah kardus yang dibawa sama Medi. Saat itu Tarmidi nih yang disuruh menjadi supir oleh Medi. Dan yang menariknya nih teman-teman, tiba-tiba si Medi ini meminta mobilnya diberhentikan pas di depan lapangan tembak Bandar Lampung. Saat itu dia turun karena ingin memungut sebuah jam tangan yang akhirnya dia taruh di pintunya mobil gitu teman-teman. Kok dia bisa ngeliat ya ada jam tangan gitu jatuh. Dia jalan lagi kan tuh mobil, terus nggak lama dia minta berhenti lagi nih teman-teman. Tapi lokasi kali ini itu di sebuah warung untuk membeli 2 botol air mineral. Yang satunya untuk diminum ke Tarmidi dan satunya untuk dibuang teman-teman. Airnya itu dibuang gitu loh. Dan yang mengejutkan lagi, botol itu dia gunakan untuk membeli bensin. Nah, saat itu Tarmidi disuruh menunggu, sementara Medi ini beli bensin dengan botol air tadi. Menurut kalian gimana sih teman-teman Tarmidi saat itu? Apakah dia memang sudah menaruh kecurigaan atau enggak nih? Atau misalnya nih teman-teman menjadi Tarmidi, apa yang kalian lakukan coba? Oke, saya lanjutkan. Kemudian mereka melewati pelabuhan Merak, Banten. Nah, di sana mereka itu bertemu dengan 2 orang yang mengenali Medi. Mereka sempat ngobrol gitu ya, bercakap-cakap. Namun Tarmidi hanya menunggu di mobil nih teman-teman. Dan kemudian mereka berdua pergi ke jalan lintas Muara II, Martapura, Sumatera Selatan. Nah, Medi ini mendadak ya meminta si Tarmidi tadi untuk berhenti di salah satu jembatan. Medi saat itu meminta untuk membuka bagasi dan dia mengambil 1 buah kardus yang tidak diketahui oleh Tarmidi itu isinya apa gitu ya. Dia pun menyuruh Tarmidi untuk memutar balik mobil. Jadi Tarmidi ini pun pergi meninggalkan Medi sendirian saat itu dengan 1 buah kardus. Namun saat Tarmidi itu udah kembali gitu ya dari putar balik, kardus itu udah nggak ada gitu kan. Dan bahkan kayak nggak terjadi apa-apa, itu Medi masuk aja ke dalam mobil. Dan nggak lama mereka sampai lagi di jembatan kedua. Di situ Medi kembali menyuruh Tarmidi untuk stop dan kemudian dia menurunkan kardus kedua dan kembali menyuruh Tarmidi memutar mobilnya. Namun saat itu karena Tarmidi udah curiga gitu ya, dia melihat Medi menyiram kardus tersebut dengan bensin melalui kaca spion mobil. Nah, saat itu dia sempat nih melihat kardus itu kayak terbakar gitu kan. Namun saat Tarmidi ini kembali lagi, ternyata
kardus itu sudah tidak ada di dekatnya Medi. Dan ya kayak nggak terjadi apa-apa gitu ya. Medi ini masuk aja ke dalam mobil dan kemudian menyuruhnya untuk melanjutkan perjalanan hingga melewati Bukit Kemuning di Lampung Utara. Nah, tepat jam 2 pagi dan saat itu secara spontan tiba-tiba Medi ini bertanya kepada Tarmidi, "Kamu pengen tahu nggak sih apa yang aku buang tadi?" gitu kan. Ya, Tarmidi saat itu berkata, "Iya, itu apaan sih Bang?" Tapi Medi ini secara misterius gitu ya, dia langsung ngomong, "Nanti kalau kamu tahu, pasti kamu takut," dia bilang gitu. Ih, aneh banget nggak sih? Kalau misalnya kita digituin sama temennya udah kesel banget ya kan. Nah, 1 jam kemudian ya, tanpa Tarmidi udah nggak berani lagi nanya gitu kan, Medi ini tiba-tiba ngomong sendiri gitu ya. Dia bilang bahwa itu sebenarnya tubuh manusia yang aku buang, katanya gitu. Tapi ya Tarmidi ini entah mengira dia bercanda atau gimana gitu kan. Tarmidi langsung nanya aja, "Emang siapa Bang?" gitu. Maksudnya siapa, itu tubuhnya siapa gitu kan. Ya terus di situ Medinya langsung, "Udahlah, kamu nggak usah terlalu banyak tahu soal ini." Dibilangin gitu lagi nih teman-teman. Nah kemudian lanjut lagi mereka ini kan perjalanan sampai pagi hingga mereka itu akhirnya mengisi bensin di sebuah SPBU di depan Kompi Brimob dan kemudian bertukar posisi nih dengan Medi. Yang akhirnya ini Medi yang bawa mobilnya. Kemudian Medi menghentikan mobil itu ketika sampai di sebuah masjid. Lalu dia turun nih dan menyuruh Tarmidi untuk mencuci mobilnya di pencucian mobil gitu kan. Mengatakan setelah dicuci mobil ini harus diparkirkan di Rumah Sakit Advent Lampung. Nah Tarmidi ini menurut saja dan kemudian dia pergi mencuci mobil di sebuah pencucian mobil yang terletak di Jalan Bypass Soekarno-Hatta. Nah karena terlalu pagi saat itu Tarmidi menjadi giliran pertama pada proses pencucian mobil tersebut nih teman-teman. Di saat dia menunggu mobil tersebut dicuci ya, mendadak tiba-tiba Medi ini menelpon dan menanyakan, "Tarmidi, kira-kira itu mobil ada lubang nggak di situ?" katanya gitu. "Terus ada peluru nggak ketinggalan?" Nah waktu itu Tarmidi langsung memeriksa kan keadaan mobilnya. Terus dia bilang, "Oh nggak ada nih Bang, peluru nggak ada. Tapi ada lubang nih seukuran ujung jari telunjuk," katanya, "di kursi sebelah kiri." Nah kursi yang berlubang tersebut ternyata tepat berada di sampingnya supir. Dan kalau misalnya kita duduk itu lubangnya pas di paha kanan teman-teman. Jangan-jangan, oke. Tarmidi juga ternyata menceritakan perihal ada banyak darah yang kayak ada ceceran darah gitu ya teman-teman di dalam mobil tersebut, termasuk ada di karpet bawah sebelah kiri yang sangat-sangat jelas terlihat. Nah waktu itu langsung dia, "Oh nggak masalah, itu bilang aja kalau pencucinya nanya, itu mobil dipakai sama polisi," dibilang gitu. Dan setelah mobilnya ini dicuci, Tarmidi mengantarkan mobil itu ke lantai paling atas di Rumah Sakit Advent Lampung gitu ya, dengan posisi di pojok sesuai dengan permintaannya Medi. Lalu saat itu dia pun pulang meninggalkan mobil tersebut. Nah, mobil berwarna abu metalik milik Pak Pansor yang kemudian ternyata mobil itu dijual sama Medi seharga 35 juta kepada seorang TNI melalui rekeningnya Tarmidi. Nah, di siang harinya nih teman-teman, Medi kembali menyuruh Tarmidi untuk membeli sebuah handphone, ya handphone kecil aja gitu, handphone monopolik gitu kan teman-teman, yang harganya paling murah katanya. Ya saat itu Tarmidi iyain aja gitu ya. Kemudian Tarmidi ini membeli sebuah handphone merek Nokia yang harganya itu 150 ribuan. Dan setelah dia membeli HP itu, dia pun mengantar ke Medi gitu ya, ke Polresta Bandar Lampung, di tempat Medi bekerja gitu. Nah sampai di sana Tarmidi ini disambut sama rekannya Medi yang juga sebagai seorang polisi, tanpa mengetahui gitu ya apa yang sudah terjadi gitu kan. Rekannya tadi saat itu meminjamkan helmnya kepada Tarmidi atas permintaannya Medi. Waktu itu ya setelah membelikan handphone, si Tarmidi ini diantar pulang sama Medi pakai motornya. Tapi sebelum sampai ke tempat Tarmidi bekerja, mereka itu berhenti dulu nih teman-teman di taman kota di dekat palang nama sebuah yayasan. Di saat itu Medi ini turun terus ngambil batu tuh ya, ternyata untuk menghancurkan HP yang bermerek BlackBerry warna hitam. Nah saat itu si Tarmidi ini bingung kan, "Loh bang, daripada dihancurin tuh HP buat aku aja," katanya gitu. Tapi saat itu Medi ngomong, nggak bisa, ini HP bahaya kalau sampai kamu pakai," emang gitu. Nah kemudian setelah itu HP hancur, tapi SIM cardnya itu diambil sama Medi, kemudian dimasukkannya ke dalam HP yang dibelikan Tarmidi tadi ya, HP Nokia tadi. Kemudian setelah HP itu hancur ditinggalkan, lalu keduanya ini pergi lagi ke simpangan jalan. Saat itu Medi ini meminta Tarmidi untuk berhenti dan kemudian menunggu di pinggir jalan sebelah kiri arah ke Kecamatan Panjang. Sedangkan saat itu dia berdiri di lampu merah
seraya pada saat ada mobil truk lewat gitu teman-teman, dia melemparkan HP merek Nokia tadi yang berisi nomor SIM card yang ada di BlackBerry tadi ke sebuah truk yang bermuatan rongsokan gitu ya teman-teman, yang menuju ke arah Kecamatan Panjang. Lalu hari itu berakhirlah nih kisah antara Tarmidi dan Brigadir Medi. Setelah kemudian si Medi mengantarkan Tarmidi ini pulang ke rumahnya. Nah setelah itu ternyata belum selesai nih teman-teman, karena hal mengejutkan terjadi pada hari Selasa bulan April, tepatnya tanggal 16 tahun 2016. Jadi sekitar jam 3 sore saat itu teman-teman, warga digegerkan nih oleh penemuan potongan tubuh yang terdiri dari 1 potong kaki kanan, 2 potong kaki kiri, dan 1 kepala di jembatan lintas Muara II, Martapura, Sumatera Selatan. Tepat di mana Medi saat itu stop gitu ya untuk membuang kardus. Nah saat itu pula teman-teman, potongan-potongan tubuh tersebut diperiksa ke rumah sakit, namun belum teridentifikasi itu siapa karena sudah ada bagian-bagian yang terbakar. Kemudian polisi dan warga menguburnya di TPU Tanjung Kemala. Nah tidak lama istri dari Pak Pansor ini melaporkan kehilangan. Jadi pada tanggal 21 April 2016, makam dari X tadi gitu ya, kan belum diketahui, itu diambil dan kemudian di forensik. Lalu 5 hari hasil otopsinya keluar dan teridentifikasi teman-teman bahwa pemilik tubuh tersebut benar adalah Pak Pansor, yaitu seorang anggota dewan yang terhormat di Bandar Lampung. Dan gak butuh waktu lama nih teman-teman bagi polisi untuk memecahkan kasus ini. Ada 39 barang bukti gitu ya, yang tentunya cukup nih membuat Medi tercium oleh aparat. Tapi meskipun begitu ya, ada banyak banget kejanggalan serta teka-teki yang sebenarnya masih menyelimuti di dalam kasus ini. Pertama, setelah Medi ini ditahan dan kemudian dipaksa untuk mengakui perbuatannya, dia enggan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jaksa. Bahkan dia tidak mau menjawab secara spontan tentang apa yang terjadi serta motif dari perbuatannya. Jadi intinya Medi itu sampai saat ini tidak pernah mengakui bahwa dia melakukan hal tersebut. Nah selama 2 kali persidangan, dia itu sulit banget untuk mengungkapkan kebenaran dan juga fakta-fakta yang ingin sekali didengar pada pihak pengadilan gitu ya. Dia bahkan menampik gitu ya semua kesaksian dari Tarmidi tadi yang menceritakan secara detail kejadian pada hari itu ya teman-teman. Dan dia mengatakan bahwa aku nggak pernah pergi sama Tarmidi, dia ngomong gitu. Dan dia mengatakan bahwa saat itu Tarmidi ini berbohong karena dia selama seharian pada hari Jumat itu berada di dalam rumahnya, dan itu bisa dia buktikan dengan kehadiran ibundanya yang saat itu singgah ke rumahnya dan disaksikan oleh istrinya. Dan kemudian waktu itu istrinya marah nih karena pada saat itu ibunya datang mendadak gitu loh teman-teman. Namun jaksa ya dari pihaknya Pak Pansor ini menyanggahnya dan kemudian memberikan bukti sebuah catatan pensil hasil pemindaian kartu SIM milik Medi dari Pelabuhan Merak. Nah saat itu Medi terdiam, dan saat jaksa menanyakan kenapa kok ada catatan SIM milik Medi di Pelabuhan Merak dan apakah dia pernah meminjamkan SIM-nya kepada orang lain gitu ya. Namun saat itu dia tetap kukuh, dia nggak pernah pergi ke Pelabuhan Merak hari itu, apalagi bersama Tarmidi katanya. Dia juga berkata nggak ada seorang pun yang meminjam SIM-nya. Dan Medi juga menyangkal bahwa dia menjual mobil milik Pak Pansor kepada anggota TNI. Nah jaksa yang saat itu masih nggak percaya gitu ya teman-teman, kemudian dia mengeluarkan bukti kedua, yaitu yang mengatakan bahwa ATM-nya Tarmidi itu berada di dalam dompetnya Medi. Nah kok bisa gitu ya kan ini udah jelas nih ada pasti kamu menerima uang dari penjualan mobil itu kan gitu. Tapi saat itu si Medinya berkelit, dia bilang enggak, ini bukan masalah uang itu, tapi aku meminjam uangnya Tarmidi dan kemudian Tarmidi menyuruh aku untuk mengambil uangnya sendiri di ATM, katanya gitu. Makanya ATM-nya Tarmidi ada di aku, dia ngomong gitu. Nah yang menariknya lagi teman-teman, Medi ini menolak kesaksian dari anak Pak Pansor yang terkait dengan janji temu mereka di siang hari. Menurutnya Medi itu tidak pernah menelpon Pak Pansor hari itu, bahkan dia juga menolak semua pembuktian yang mengatakan bahwa dia menganiaya Pansor di dalam rumahnya. Dan kejanggalan kedua itu ada di sini nih teman-teman. Kalau memang Medi itu berbohong, lalu kenapa kok ada bekas letupan senjata api di dalam mobil? Apakah penganiayaan itu berlangsung di suatu tempat yang jauh
dari rumahnya Medi, seperti di lapangan tembak gitu ya, tempat dimana pada saat itu Medi memungut jam tangan yang bahkan menjadi barang bukti saat itu. Ataukah Pak Pansor memang tidak pernah menginjakan kaki di rumah Medi pada hari itu? Ya kan, jadi sebenarnya ini kejadiannya terjadi di perjalanan gitu teman-teman. Nah, kejanggalan yang ketiga adalah ketika pembuktian bahwa sinyal HP Pak Pansor dan Medi keduanya sama-sama mati pada hari terjadinya penganiayaan tersebut. Dan keempat, Tarmidi juga bersaksi bahwa dirinya saat itu berada di lantai 2 rumah Medi, itu sempat berfoto gitu ya Tarmidinya dengan senjata api milik Medi yang diunggahnya di sosial media. Namun, pengadilan beranggapan bahwa di jam yang sama, Medi sedang menganiaya Pak Pansor di rumahnya serta memotong-motong tubuhnya Pak Pansor menjadi beberapa bagian sebagaimana yang tercantum pada hasil putusan Mahkamah Agung. Nah, kejanggalan yang kelima ya teman-teman, Tarmidi dikatakan tidak bersaksi bahwa dia mencium aroma darah di kediaman Medi, melainkan dia hanya mencium di dalam mobil saja. Dan keenam, jika memang Pak Pansor ini benar-benar datang ke rumahnya Medi, kenapa kesaksian dari tetangganya Medi tidak dibawa ke pengadilan? Ketujuh, saat pengujian kecocokan senjata api atau yang dikenal dengan uji balistik, terdapat ketidaksesuaian teman-teman antara peluru yang dimiliki oleh Medi dengan yang bersarang di kaki anggota DPR. Kemudian pada sidang terakhir, Medi ini membuat surat sendiri plenonya gitu ya, maksudnya pembelaannya, dan mengejutkan dia bercerita tentang hubungannya dengan Umi Kalsum atau istri dari Pak Pansor yang terus-terusan meminta bantuan untuk melabrak suaminya. Nah, menurut keterangan Medi, Umi Kalsum ini sudah lama gitu ya dan juga merasa kesal gitu dengan perbuatannya Pansor yang sering menghamburkan uang untuk wanita-wanita lain. Dan Medi juga mengaku dia setuju nih dan mendapatkan 10 juta rupiah serta melibatkan 2 orang temannya termasuk Anton yang disebutnya merupakan dalang utama dari penganiayaan tersebut. Anton diberikannya uang senilai 7,5 juta. Anton dan temannya berencana melabrak Pansor nih yang waktu itu izin keluar pada sang istri dengan alasan pergi untuk menandatangani berkas di kantornya. Padahal saat itu Pansor sedang bersama seorang wanita yang bernama Yulinar Saring di dalam sebuah bank. Nah, Umi Kalsum dikatakan dia menginstruksi Medi untuk segera melakukan rencananya. Teman-teman, yang terjadi ya nggak sesuai rencana. Anton dan temannya itu tidak mendapati Yulinar, tetapi hanya Pak Pansor yang sendirian. Anton pun saat itu melaksanakan tugasnya. Pada pukul 5 sore dia mengajak Medi untuk bertemu. Mereka bertemu sejam, kemudian antara dia dan Anton secara tiba-tiba menjelaskan bahwa rencananya itu nggak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Karena saat itu Pansor melawan dan kemudian mengakibatkan kecelakaan yang tidak disengaja. Tubuh Pak Pansor pun diletakkan Anton di dalam mobil milik Pansor dengan 2 buah kardus. Sehingga membuat Medi sangat shock dan panik teman-teman. Jadi di sini Medi berkata bahwa yang melakukannya bukan dia, melainkan Anton sebagai suruhannya dari istrinya Pansor sendiri. Anton saat itu meminta uang 2,5 juta untuk upayanya melarikan diri. Nah, saat itulah di sore hari Medi ini segera membuang tubuhnya Pak Pansor pada 16 April 2016. Umi Kalsum menanyakan perihal rencana pemberian pelajaran kepada suaminya itu. Medi saat itu minta maaf dan kemudian menceritakan bahwa mohon maaf Bu, ternyata Pak Pansor tiada. Nah, saat itu dia juga berjanji untuk menggunakan rencana lain agar Umi Kalsum tidak terbawa-bawa dalam permasalahan itu. Tapi ada kejanggalan lain nih teman-teman ya. Ini dibuktikan dengan tidak dibawanya hasil dari tes rekaman kebohongan yang dilakukan kepolisian terhadap Umi Kalsum. Tapi yang dibawa hanyalah milik Medi sendiri. Dan kejanggalan ke-9 dikatakan bahwa jika kita berpihak pada kesaksian keluarga Pak Pansor, ya Medi bisa saja salah karena dia tidak punya cukup bukti untuk menunjukkan keberadaannya Pak Pansor di bank bersama Yulinar Saring. Nah, mengapa saat itu Tarmidi menyaksikan adanya 2 orang yang ditemui oleh mereka pada saat berada di Pelabuhan Merak? Hal ini lebih aneh lagi teman-teman karena Medi begitu tertutup pada sidang-sidang pertamanya. Sehingga pengakuannya tentang sosok Anton ini tidak ditanggapi sama sekali, tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak pengadilan karena mereka bilang itu sudah terlambat ya kan. Kenapa Medi tidak mengatakannya sejak di awal?
gitu. Jadi di sini Medi dianggap mengada-ngada atau mengarang cerita gitu kan teman-teman. Penyangkalannya ya, disayangkan sekali nih. Medi baru mau buka bicara gitu ya, baru mau speak up di saat pengadilan sudah mengeluarkan putusan vonis yang sangat fatal bagi Medi. Bahkan saking geramnya, para pengacaranya Medi bahkan rela tidak dibayar nih teman-teman, hanya demi Medi mau berbicara tentang kebenarannya. Medi memang selama jalannya pengadilan itu sering banget menyangkal, namun dia tidak memberikan keterangan atau bahkan penjelasan dari apa gitu, maksudnya kayak perlawanan gitu ya, yang membuktikan bahwa dirinya itu benar, kecuali pada pengadilan ketiga alias di sidang terakhirnya pada saat dia membacakan pembelaan. Nah di saat itulah keluarganya Pak Pansor itu bersorak teman-teman, sembari juga menangis atas vonis yang didapatkan Medi. Mereka berkata nyawa dibalas dengan nyawa, dan pada saat dia divonis hukuman mati, Medi ikut bertepuk tangan teman-teman, dan itu yang membuat seluruh peserta persidangan itu terkejut gitu ya dengan kelakuannya Medi. Dan ya begitulah teman-teman akhir dari yang penuh teka-teki misteri dari kisah Brigadir Medi dan juga Pak Pansor, yang saat ini sebenarnya masih belum terpecahkan motifnya, karena ketua hakim pengadilan pun penasaran gitu loh dengan motifnya yang sangat-sangat tidak jelas gitu sampai sekarang. Bahkan mereka berkata bahwa pekerjaannya Medi ini sangat rapi, bahkan perencanaannya itu sangat matang, dan dia juga berkata bahwa kemungkinan besar Medi ini sudah menyeting aksinya ini selama berbulan-bulan, dan mulusnya rencana itu bahkan membuat Tarmidi sang supir tidak menyadari apa yang terjadi sampai dia pulang ke rumah. Medi saat itu pun dianggap sebagai orang yang berdarah dingin nih teman-teman, dan tanpa ekspresi. Memang sampai sekarang Medi itu tidak mengakui perbuatannya, dan berbeda sekali nih dengan kesaksian tetangga Brigadir Medi yang tidak pernah menaruh curiga sekalipun terhadap sosoknya. Jadi ibunya Medi yang hadir saat persidangan, dia pun menangis, kata bahwa anaknya bukanlah orang yang tega gitu ya teman-teman. Dengan berani ibunya berkata bahwa dia tidak peduli jika kesaksiannya saat itu bisa membawanya ke tahanan. Namun terbukti ingatan si ibu ketika menyuruh Medi memotong ayam, Medi itu menolak katanya karena dia takut. Nah dalam sidang terakhir situasi menjadi sangat dramatis, dan saat itu Medi bersujud di kaki ibunya yang telah pasrah kepada takdir, dan dia pun terancam dengan pasal 340 KUHP karena dia telah merampas nyawa orang lain dengan perencanaan. Pada saat itu Tarmidi juga dikenakan hukuman pidana 1,5 tahun karena dia melanggar pasal 181 KUHP dan pasal 55 ayat 1 tentang pembuangan tubuh serta dan keikutsertaannya dalam tindak pidana. Ya demikianlah teman-teman kisah misteri ini dan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi antara Brigadir Medi dan juga Bapak DPRD Pansor. Nah bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kejadian ini? So selalu berhati-hatilah dalam pertemanan dan selalu waspada ya. Jangan lupa berdoa agar kita selalu terlindungi dari segala mara bahaya. Amin. Oke, thanks banget yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!